Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, oleh karena itu ada dua bagian dari jiwa. Ada jiwa yang tidak utuh, ada jiwa yang utuh. Jiwa yang tidak utuh hidup dalam keadaan terkoyak. Itu sebabnya orang yang jiwanya ya tidak dapat cahaya dari ruhnya, lalu mengabaikan bimbingan dari Nur Muhammad, Rasulullah sejati yang ada dalam dirinya, biasanya jiwa itu akan mudah jatuh, mengalami keputusasaan, mengalami kemarahan. Ya. Nah, beda dengan jiwa yang utuh. Kalau jiwa yang utuh hidup dalam keadaan tidak terkoyak, sebagaimana yang diwakili oleh sinar putih. Baik, sekali lagi, apa itu sinar putih? Sinar putih di dalamnya adalah integrasi dari 7 warna. 7 warna sering disebut dengan spektrum warna. Sekarang kita lihat spektrum kehidupan. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam keyakinan? Berarti ada spektrum keyakinan? Ada. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam bahasa? Bukankah ada spektrum bahasa? Ada. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam negara yang dihuni oleh berbagai macam bangsa? Berarti ada spektrum bangsa? Ada. Bukankah setiap bangsa punya budaya dan adat istiadat? Berarti di semesta ini ada spektrum adat istiadat? Ada spektrum budaya? Ada. Bukankah di semesta ini ada berbagai macam jenis ya warna kulit manusia? Ada spektrum warna kulit? Ada. Orang yang sudah putih, yang sudah mencapai kemurnian dalam jiwanya yang sudah utuh, dia sudah bisa menerima semua spektrum itu apa adanya. Itulah kesempurnaan. Itu sebabnya orang yang sudah mencapai putih, yang sudah mencapai kemurnian, sudah tidak tersentuh. Karena apa? Karena dia sudah bisa menerima semua keadaan sempurna apa adanya. Nah, inilah sesungguhnya ya, kalau kita saksikan ya, para leluhur kita yang sudah mencapai kearifan, yang sudah mencapai kebijaksanaan, biasanya jarang mereka itu menghakimi. Jarang mereka itu menilai benar salah. Mereka hanya bisa tersenyum saja melihat semua keadaan. Bukan berarti fasib. Bukan berarti fasib. Karena cinta kasih dalam dirinya sudah berkembang. Berbeda dengan orang-orang yang reaktif. Yang seluruh warna yang 7 itu belum menyatu. Merah menjadi berbeda dengan hijau. Hijau menjadi berbeda dengan biru. Biru menjadi berbeda dengan ungu. Lalu dianggap 7 warna itu bukan satu kesatuan. Lalu satu itu dianggap sebagai keterpisahan. Yang merah merasa paling benar. Yang biru merasa paling benar. Yang hijau merasa paling benar. Yang merah merasa paling benar menyalahkan yang hijau. Yang hijau merasa paling benar menyalahkan yang biru. Yang biru merasa paling benar menyalahkan yang nila. Yang nila merasa paling benar menyalahkan yang ungu. Itulah sesungguhnya bibit awal perpecahan. Bibit awal peperangan. Makanya setiap peperangan pasti melibatkan tentara. Kita sering lupa, tentara itu tidak pernah bisa membebaskan kejahatan. Tentara hanya berhadapan dengan tentara. Dan tentara tidak berhadapan dengan kejahatan. Kejahatan itu ketiadaan cahaya. Ketiadaan cahaya harusnya dilawan dengan kehadiran cahaya. Penjara tidak pernah menghadirkan cahaya. Penjara malah justru kebanyakan menghadirkan kegelapan baru. Sudah orang itu jahat, kemudian diperlakukan jahat, maka keluar dari penjara, kira-kira jiwa orang itu semakin gelap, semakin hitam, semakin legam. Itulah sesungguhnya praktek-praktek yang tidak disadari bahwa kita sesungguhnya sedang berkontribusi menebarkan kegelapan pada semesta ini, bukan menebarkan cahaya. Baik, yang sederhana saja, kalau Bapak Ibu ditanya sekarang sama saya, diberitakan di sebuah stasiun televisi ada orang melakukan kejahatan. Biasanya apa yang dilakukan oleh kita pertama kali? Pasti kita akan bereaksi. Apa reaksi kita? Reaksi kita yang pertama adalah kita benci pada orang yang melakukan kejahatan. Tapi ketika kita sadar bahwa sesungguhnya melakukan kejahatan karena ketiadaan cahaya, berarti orang itu butuh apa? Bukan butuh kebencian dari kita, butuh cahaya dari kita.
Itulah bedanya barangkali para nabi dengan para rasul, perjuangannya dengan kita. Kalau Nabi Muhammad ya menyatakan kalau dalam sebuah peperangan, kalau orang itu sudah menyerah, jangan disakiti. Karena beliau tidak berperang, tapi sedang menghadirkan cahaya, cahaya cinta kasih. Yang sedang diperangi bukan orang jahat, yang diperangi adalah kejahatannya. Orangnya tidak diperangi. Tapi sekarang yang terjadi apa? Kita melakukan tindakan yang sebaliknya. Justru yang kita perangi adalah orangnya. Kejahatannya tidak pernah diurus. Itu sebabnya, Bapak Ibu, kalau kita ambil contoh-contoh, ternyata kegelapan itu sudah merambah di seluruh aspek kehidupan. Bahkan mungkin kegelapan ini secara tidak disadari juga berada di tempat-tempat yang diduga sebelumnya oleh kita, tempat-tempat di mana di situ ada cahaya. Mungkin ya, kita menduga di tempat itu ada cahaya. Mungkin kita menduga, oh ini adalah tempat di mana ada orang-orang sedang berbicara tentang ya kebenaran misalkan. Dianggap di situ ada cahaya. Tapi ternyata ketika kebenaran disalahgunakan, kebenaran bisa membuat seseorang menjadi buta dengan kebenarannya. Ketika kebenaran itu disalah tafsirkan, maka yang ada adalah kegelapan. Nah, oleh karena itu, kapan ya jiwa itu akan mudah melakukan kejahatan? Jiwa yang kehilangan sentuhan dari ruhnya, jiwa yang kehilangan sumber cahayanya, maka jiwa yang semacam itu memiliki kemampuan besar untuk melakukan kejahatan seperti warna hitam. Karena apa? Hitam itu ketiadaan cahaya. Begitu sang jiwa tidak mendapatkan akses dari sang maha jiwa, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Nah, oleh karena itu, bukan sebuah omong kosong bahwa sesungguhnya jiwa kita ini bisa melakukan akses ke diri yang lebih tinggi, bahkan sampai kepada ruh yang utuh. Cuman ini jarang dibicarakan, jarang diajarkan. Karena dianggap kalau kita sudah melakukan ritual, walaupun tanpa kesadaran, kita sudah selesai dari sebuah kewajiban. Padahal di sini yang paling penting bagaimana jiwa ini mengakses sumbernya yang asli, sumber cinta kasih yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Sesungguhnya kalau kita mau jujur, isi semua kitab suci itu di dalamnya adalah bagaimana caranya jiwa yang tadi itu mengakses ruhnya. Kehadiran para penuntun, ya, para guru, sesungguhnya cuma satu. Mengajarkan bagaimana caranya jiwa memiliki akses kepada ruhnya. Apakah kita pernah diajarkan bagaimana cara mengakses ruh dengan jiwa kita? Selama ini tidak diajarkan, maka jiwa kita tidak akan pernah mendapatkan aliran cinta kasih dari ruhnya. Oleh karena itu, maka sang jiwa akan mudah sekali melakukan kejahatan. Itu sebabnya kalau diberikan dua pilihan, mana yang akan kita pilih? Mengampuni atau marah? Pasti kita akan pilih mengampuni. Kalau ditanya seperti itu, pasti pilihannya kan seperti itu. Walaupun kenyataannya, ketika ada orang yang jahat kepada kita, kalau sekarang misalkan saya melakukan kejahatan pada Bapak Ibu, saya tidak akan tanya, Bapak Ibu akan marah atau memaafkan? Pasti reaksi kita yang pertama mungkin marah ya. Walaupun mungkin ada yang marahnya lama, ada yang marahnya sebentar, keburu sadar. Loh, kenapa saya mesti marah? Bukankah orang jahat itu ketiadaan cahaya? Ketika saya marah, justru saya sedang menyumbang ketiadaan cahaya. Jadi kalau sebentar marah, sebentar sadar itu masih mending. Yang luar biasa itu marah terus-menerus, bahkan memelihara kebencian secara terus-menerus. Berarti menebarkan kegelapan secara terus-menerus. Sekarang saya kasih pilihan lagi yang kedua. Ya. Menyalahkan atau memahami. Pasti akan memilih memahami, teorinya kan begitu. Betul? Tapi kalau ada orang yang jahat, diberitakan ada orang jahat, saya tanya Bapak Ibu sekarang. Begitu berita tentang orang jahat itu, apalagi kejahatannya menyentuh keluarga kita, menyentuh bagian dari orang-orang yang kita cintai. Kan beda ya.
Kalau ada orang melakukan kejahatan pada orang lain dan bukan keluarga kita, bahkan tidak ada hubungan dengan kita, mungkin marah kita tak sebesar kalau kejahatan itu menyentuh keluarga kita atau menyentuh orang-orang yang kita sayangi. Kan beda ya, kualitasnya beda. Sekarang pertanyaan saya, seandainya ada orang melakukan kejahatan pada orang lain dan orang yang ditindas itu bukan keluarga kita, saya akan tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan memahami atau menyalahkan? Mungkin jawabannya sementara ya, memahami ya, daripada menyalahkan. Kan terjadinya bukan pada keluarga kita. Tapi kalau dari sisi spiritual, apakah kita sedang melakukan kejahatan? Yes, kita sedang berkontribusi melakukan kejahatan. Dan kita tidak berkontribusi apa-apa untuk membangun cahaya pada semesta ini. Yang kedua, pertanyaan saya, seandainya kejahatan itu dilakukan oleh orang jahat pada orang yang sangat kita sayang, barangkali reaksinya akan berbeda. Kecenderungan untuk memahami bahkan tidak ada mungkin, yang ada pasti menyalahkan. Dan kalau kita memilih marah daripada memaafkan, memilih menyalahkan daripada memahami, sesungguhnya kita sedang memilih karma negatif untuk jiwa kita. Dan karma negatif itu tiada lain adalah kegelapan. Otomatis ya, sang jiwa ini akan jatuh terkoyak. Nah, untuk naik lagi jiwa ini mencapai ruh yang utuh, itu perlu waktu yang sangat lama. Itu sebabnya jiwa yang semacam ini, untuk mencapai sebuah kesadaran, mungkin perlu mengalami 200 kali pengalaman fisik yang menyakitkan. Mohon maaf, saya mau kasih ilustrasi yang sederhana. Ada sebuah peristiwa, misalnya sederhana saja, kita kehilangan barang, kehilangan sepeda lah, kehilangan sepeda. Waktu kita kehilangan sepeda, apa reaksi kita? Marah? Kesel? Benci sama orang yang mengambil sepeda itu? Benci pasti. Apa yang terjadi? Besoknya kehilangan sepeda motor. Apa reaksi kita berikutnya? Marah? Marah. Sumpah serapah? Pasti. Benci? Oh, benci banget. Apalagi sekarang sepeda motor. Berikutnya akan kehilangan apa? Kehilangan mobil. Marah? Marah. Benci? Benci. Sumpah serapah? Ya. Menyalahkan? Pasti. Sedang menebarkan apa kita? Kegelapan. Berikutnya akan kehilangan apa? Dan terus menerus akan kehilangan. Sampai 200 kali kehilangan, ternyata nggak sadar-sadar. Mungkin akan ditambah 200 kali berikutnya. Sebelum sadar bahwa sesungguhnya itu bukan kehilangan. Cuman bagian dari cara semesta untuk membersihkan harta kita. Karena kita tidak paham, ya, tidak bisa memahami maksud di balik peristiwa itu, kehadirannya, apa yang terjadi? Kita terus-menerus terjerembab dalam kegelapan. Itu sebabnya orang yang jiwanya tadi sudah jatuh ke bawah dalam kegelapan, untuk naik pada kesadaran yang lebih tinggi, mungkin harus melewati 200 kali atau 400 kali, 800 kali pengalaman fisik yang menyakitkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sadar dan memahami tanpa harus mengalami pengalaman yang berulang-ulang tadi? Makanya, ya, di dalam tradisi kita, dari leluhur kita, terutama para wali, mengajarkan lagunya Gundul Pacul. Pacul itu artinya papat kang ucul. Papat itu sesungguhnya apa? Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga penciuman, yang keempat pembicaraan. Itu baru 4 indranya. Dan ada satu indra lagi yang disebut dengan indra perasa yang namanya kulit. Makanya kita mengenal panca indra. Panca indra disebutnya 5 sensory. Sensor yang 5. Selama kita hanya menggunakan panca indra, yang kita lihat adalah data-data dari luar. Data dari luar itu bisa salah. Tadi kita bilang di tangan saya tidak ada bakteri, karena penglihatan kita terbatas. Begitu dilihat dengan mikroskop, ternyata di tangan saya banyak bakteri. Betul? Nah, selama kita bercokol dalam panca indera, selama itu pula data-data yang masuk di intelek kita, data darat dari panca indera, yang muncul adalah keterbatasan.
Oleh karena itu, agama mengajarkan kepada kita untuk naik kelas berevolusi, memasuki multisensori. Apa multisensori? Melampaui panca indera. Manusia yang melampaui panca indera disebut manusia sarwa indera. Nah, manusia sarwa indera tidak mesti mengalami 200 kali pengalaman fisik yang menyakitkan untuk memahami sebuah peristiwa. Itu sebabnya manusia sarwa indera sudah berhubungan jiwanya dengan intelijensia yang lebih tinggi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Ma'rifat itu adalah ilmu yang akan memberikan akses jiwa kita pada intelijensia yang lebih tinggi. Itu sebabnya intelektual kita yang terbatas dinaikkan menjadi intelektual yang tanpa batas. Oleh karena itu belajar untuk memahami tidak mesti lewat realitas fisik yang menyakitkan berulang-ulang. Makanya ada orang cuma satu peristiwa terjadi, berikutnya peristiwa itu tidak terjadi lagi pada dia. Kenapa? Karena dia langsung bisa memahami. Makanya setiap peristiwa di semesta ini hadir, tujuan kehadiran cuma satu, menyampaikan sebuah pesan penting kepada kita. Ketika pesan pentingnya tidak bisa kita tangkap, maka kita akan terus mengalami peristiwa yang sama. Baik, kalau ada orang yang melakukan tindakan buruk kepada kita, lalu kita hanya melihat tindakan buruk, maka selama itu pula orang yang tindakannya buruk akan hadir berulang-ulang. Tetapi kalau kita paham orang yang tindakannya buruk itu sesungguhnya hanya tangan kiri Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada kita, apa pelajarannya dari tindakan buruk? Kalau ada orang melakukan tindakan buruk kepada kita, sakit hati nggak kita? Sakit hati nggak kita? Sakit hati. Apa pelajaran dari sakit hati? Pelajarannya, saya tidak akan melakukan tindakan yang sama, karena ternyata saya sudah merasakan sakitnya. Jadi sakit itu perlu kita rasakan. Kenapa? Lewat sakit yang kita rasakan, kemudian kita belajar. Maka saya tidak akan melakukan tindakan yang sama, karena tindakan yang sama akan dirasakan sakitnya oleh orang lain. Nah, banyak yang tidak sadar dengan itu. Ketika orang menyakiti kita, bukan sadar bahwa sesungguhnya dia sedang mengajarkan rasa sakit, supaya kita tidak melakukan tindakan yang sama. Malah justru memacu adrenalin kita, memacu kemarahan kita untuk menimbulkan rasa sakit yang lebih dari itu pada orang lain. Bagaimana jiwa kita bisa berevolusi menjadi ruh yang utuh kalau seperti itu? Kalau begitu bagaimana cara menanggapi orang yang baik kepada kita? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang melakukan tindakan baik kepada kita, bahagia nggak kita? Senang nggak kita? Jadi pesannya apa? Pesannya apa? Pesannya sederhana. Kalau orang itu melakukan tindakan itu saya senang, pesannya apa? Saya akan melakukan tindakan yang sama pada orang lain, supaya orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Itu dua pesan yang sangat penting, yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Oleh karena itu, ya, para bijak mengumpamakan, ya, tindakan buruk yang dilakukan orang kepada kita itu tangan Allah, disebutnya tangan kirinya Allah. Dan tindakan baik yang dilakukan kepada kita itu juga tangan Allah, adalah tangan kanannya Allah. Tangan kanan untuk mengajarkan kebahagiaan, tangan kiri untuk menjauhkan rasa sakit. Tangan kanan untuk mengajarkan agar kita melakukan kebahagiaan yang sama pada orang lain. Tangan kiri berarti sedang mengajarkan kepada kita agar kita jangan melakukan tindakan yang menyakitkan seperti tindakan orang lain yang menyakiti kita. Bukan saling membalas. Nah, disinilah pentingnya memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya. Kalau kejahatan ketiadaan cahaya, maka kita akan sadar melawan kejahatan dengan kejahatan. Sesungguhnya kita sedang menambah kegelapan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa sesungguhnya yang menciptakan jiwa? Yang menciptakan jiwa itu adalah ruh. Dan kapan ruh menciptakan jiwa? Saat ruh dikasih dua pilihan, dia mengambil pilihan yang memiliki kandungan karma negatif. Jadi contohnya seperti ini. Tadi ketika disuruh mengambil pilihan, marah atau memaafkan. Dia memilih apa? Marah. Dia dikasih pilihan, menyalahkan atau memahami. Dia lebih
milih menyalahkan. Sesungguhnya ruh ya sedang mengambil karma negatif. Makanya saat dia mengambil karma negatif, ruh akan terkoyak. Ruh yang terkoyak, dia sedang menciptakan jiwa. Makanya sangat masuk akal kalau di Quran dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan rugilah yang mengotorinya. Jadi siapa yang menyucikan jiwa? Dan bagaimana caranya menyucikan jiwa? Karena banyak yang mensalah tafsirkan. Menyucikan jiwa itu gimana caranya? Kalau tadi jiwa, ruh yang terkoyak yang bernama jiwa itu sedang ketiadaan cahaya, cara menyucikan jiwa yang diajarkan para nabi, para rasul kan menghadirkan cahaya. Apakah semua orang yang menyucikan jiwa sudah ada di jalur ini? Kan belum tentu. Mohon maaf Bapak Ibu, tubuh kita mau diwudukan sehari berapa kali? Selama tidak menghadirkan cahaya ke dalam jiwa kita, tidak akan pernah menjadi suci jiwa kita. Yang luar biasa kan doanya Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad memercikan air ke wajah, doanya tidak begini, ya Allah bersihkan wajahku dengan air ini, tidak. Apa doanya Nabi? Ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Yang dipercikan ke wajah kita adalah air fisik, tetapi doanya tidak itu. Ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Jadi air fisik itu hanya merupakan sarana, media untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan alam tinggi. Sebetulnya yang sedang disucikan bukan wajah ini, tapi wajah batin kita. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang wudhu di kesadaran ini? Ketika sedang membasuh tangan kanan, ya Allah, berikanlah kitab amalku lewat tanganku yang kanan ini. Ketika sedang membersihkan tangan kiri, ya Allah, jangan kau berikan kitab amalku kepada tangan yang kiri ini. Ketika sedang membasuh kepala, ya Allah, bersihkan pikiranku. Bukan bersihkan rambutku, bukan bersihkan kepalaku, bersihkan pikiranku. Alirilah pikiranku dengan cahayamu. Dan ketika sedang membasuh kaki, doanya tidak ya Allah bersihkan kakiku yang kotor dengan daki ini, tidak. Tapi ya Allah kuatkan kakiku agar aku bisa menempuh jalan sirat-Mu. Itu doanya Nabi. Kuatkan kakiku agar kaki ini bisa menempuh jalan sirat-Mu. Jalan siratal mustaqimmu, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, jalannya para nabi, para sidikin, para syuhada, jalannya para solihin. Itu doa yang sangat luar biasa. Kalau kita wudhu di kesadaran itu, baru yang tersentuh jiwa. Tapi kalau wudhu di kesadaran fisik, jiwa tidak pernah tersentuh. Apa jadinya? Jiwa tetap saja dalam kegelapan, tidak berevolusi untuk menjadi ruhnya yang utuh. Jadi, jiwa yang terkoyak tadi, jiwa yang dalam kegelapan hanya butuh satu, dia butuh cahaya. Baik, sekarang Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Kalau kita memasuki ruangan, lampunya mati, gelap gulita, apa yang akan terjadi di situ? Kemungkinan pertama, mungkin kita akan tersandung, bukan? Kenapa tersandung? Karena kita tidak bisa melihat. Mungkin kejedot ya, karena banyak sekali benda-benda yang akan kita tabrak karena ketiadaan cahaya. Betul? Begitu dihadirkan cahaya, apa yang terjadi? Kita bisa melihat semuanya dengan terang benderang. Pasti tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau kita hidup dalam keterbatasan, lalu banyak sekali sandungan, banyak sekali tabrakan, itu sebetulnya cuma satu. Kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup di dalam kegelapan jiwa. Itulah yang disebut dengan jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran. Baik, dikasih ilustrasi lagi. Bagaimana bedanya jiwa yang terbatas kesadarannya dengan jiwa yang tidak terbatas kesadarannya? Bukankah yang tidak terbatas kesadarannya itu adalah ruh? Makanya ketika jiwa mengakses potensi ruh, membiarkan ruh mengaliri cahaya ke dalam dirinya, apa yang akan terjadi? Semua keterbatasan kesadaran akan diubah menjadi keluasan kesadaran.
hidup dalam keluasan kesadaran. Itulah yang disebut dengan hidup di Sidratil Muntaha. Jadi Nabi Muhammad itu bertemu Tuhan bukan di sebuah tempat, karena Tuhan itu adalah zat yang laisa kamisli sayun. Dia tidak menempati ruang dan tidak terkungkung oleh waktu. Di mana beliau bertemu Tuhan? Di puncak kesadaran, di kesadaran yang tanpa batas. Kenapa ya kehidupan saya terasa sempit, gampang putus asa? Reaksi saya terhadap kehidupan buruk, terhadap kebaikan buruk, terhadap keburukan lebih buruk. Kenapa? Kunci cuma satu. Karena jiwa kita sedang memiliki kesempitan kesadaran. Jiwa kita sedang berada dalam kondisi kesadaran yang sangat-sangat terbatas. Kenapa? Karena dia terus jatuh, terus jatuh, terus jatuh pada kesadaran yang sangat-sangat terbatas. Jadi untuk apa kalau begitu tugasnya agama? Tugasnya agama itu sesungguhnya adalah memperluas kesadaran. Dari mana mulainya? Dari sini mulai. Dari pikiran. Jadi kenapa saya ya, kalau ada orang yang menjengkelkan saya, kemudian saya mudah sekali marah dan meledak-ledak. Meledak itu gara-gara apa? Gara-gara energi kemarahan tinggal di tempat yang sempit. Seperti tabung gas. Kenapa tabung gas meledak? Karena gas yang dalam tabung itu terbakar, ada api masuk ke dalam, energinya besar, ruangnya sempit. Itu yang disebut dengan proses isohorik. Ya, terjadi ledakan. Sama seperti kenapa ban mobil truk di jalan tol meledak. Karena ketika ban berputar, ya, suhu dari jalan itu masuk ke dalam gas, makanya suhu di dalam gas menjadi besar. Ketika suhu meningkat, tekanan meningkat, energi meningkat. Energi kinetik gas di dalam ban luar biasa besarnya. Sementara ruangnya, ukuran ban kan tidak pernah membesar. Makanya begitu ada tekanan besar, dia akan mencari tempat yang bisa menyeimbangkan dia. Ya, otomatis dia akan merusak dinding ban, lalu terjadilah ledakan. Kenapa Gunung Merapi meledak? Kan sederhana. Karena apa? Di dalam perut bumi ada terus-menerus proses peningkatan energi. Dari mana? Energi termal. Kan di dalam perut bumi banyak sekali mungkin yang terbakar. Awalnya sedikit, tapi karena energi termal terus-menerus meningkat, ya sementara perutnya segitu-gitu saja, otomatis dia akan mencari jalan keluar. Dengan tekanan yang besar, dia akan merobohkan bagian penutup gunung. Lalu gunung dijebol, lalu terjadilah ledakan. Sama sesungguhnya, kalau kita melihat gunung yang meletus, itu gunung sedang meledak. Kenapa meledak? Karena energi besar berada di ruang yang sempit. Sesungguhnya saat kita melihat gunung meledak, harusnya kita melihat diri kita. Saya juga suka meledak. Kapan meledak? Ketika energi dalam diri kita terlalu besar, sementara ruangnya selalu sempit. Kenapa sempit? Karena pikiran yang sempit. Itu sebabnya belajar agama, kuncinya meluaskan pikiran. Ketika meluaskan pikiran dengan pengetahuan, yang terjadi berikutnya Pak, meluasnya kesadaran. Begitu meluas kesadaran, jiwa pun berada dalam kesadaran yang lebih tinggi. Mudah sekali jiwa itu untuk mengakses alam-alam yang tinggi. Inilah sesungguhnya ya kunci-kunci belajar agama. Itu sebabnya mohon maaf, barangkali kita sering terjebak ya belajar agama itu dalam ritual-ritual yang rutin yang kita lakukan tanpa sebuah kesadaran. Barangkali wudhu yang saya sampaikan tadi saja, barangkali kita pun wudhu aja. Kita tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah wudhu, bagaimana doanya wudhu Rasulullah. Tidak pernah ingin tahu. Sesungguhnya yang dibersihkan Rasulullah itu adalah tubuh apa jiwa? Kelihatan yang dibersihkan adalah tubuh, tapi doa-doa yang dipanjatkan itu pembersihan untuk jiwa. Karena jiwa itu melampaui realitas fisik, otomatis realitas fisik itu hanya sarana saja untuk menyambungkan supaya mudah. Makanya kan dalam peribadahan kita supaya mudah ada proses persambungan lewat realitas fisik. Sama seperti kita pergi ke Mekah, kan Ka'bah itu realitas fisik. Tapi Ka'bah kan melambangkan Baitullah, melambangkan rumahnya Allah, melambangkan Allah itu sendiri. Jadi ketika kelilingi Ka'bah, kan mentalnya seakan-akan kita itu sedang berada dalam proses mengelilingi Tuhan, kan gitu.
lalu ya mengelilingi dalam lingkaran. Lingkaran itu kan ada jarak. Dengan membentuk lingkaran mempertahankan jari-jari. Jadi jarak kita dengan Tuhan sedang dipertahankan oleh kita. Itu kan sebenarnya yang disebut dengan tawaf. Tapi kalau tawaf cuma muter saja tanpa kesadaran, kan tidak mungkin mengevolusikan jiwa kita naik ke atas. Itu sebabnya berapa banyak orang yang pergi ke sana tetapi tidak meningkat, tidak berevolusi jiwanya, tidak kemudian menjadi jiwa yang utuh kembali yang disebut dengan ruh. Nah, itulah hebatnya Allah supaya jiwa ini nyampe kepada ruh yang utuh. Makanya dibimbinglah jiwa ini dengan yang namanya Nur Muhammad. Itulah yang disebut dengan cahaya terpuji, yang memiliki sifat sidik, amanah, fatonah, balagoh, yang sering disebut oleh orang awam adalah suara hati. Makanya kalau suara hati sering didengar, kita akan menjadi orang yang perasa. Nah, orang-orang yang sering mengabaikan suara hati menjadi orang yang tidak berperasaan. Dan orang yang tidak berperasaan biasanya orang mau nangis, dia nggak nangis. Orang mau susah tidak merasakan susahnya. Ya. Orang mau menderita tidak pernah merasakan penderitaannya. Lalu apa jadinya? Dia menjadi orang yang ego. Yang penting saya selamat, yang penting saya sehat, yang penting saya kaya, yang penting hidup saya susah, senang dan tidak susah. No problem dengan orang lain. Ketika tidak berperasaan, sebetulnya energi cinta kasih kita, kalau menurut Dr. Hawkins di Amerika, itu kurang dari 200 itu getarannya. Dan orang yang energi cinta kasihnya kurang dari 200 Hz. Mungkin saya harus jelaskan dulu. 200 Hz itu apa maknanya? Hz itu kan artinya putaran per detik. Jadi kalau saya misalkan sedang berdiri di sebuah tempat mengamati mobil, banyaknya mobil yang melintasi tempat itu disebutnya frekuensi. Misalkan saya nunggu nih di jalan Gatot Subroto. Saya diam di sebuah titik, saya mengamati mobil 1, 2, 3 dalam kurun waktu tertentu, misalkan 1 jam. Kemudian saya mengatakan, oh, jumlah mobil yang melewati jalan Gatot Subroto adalah 1000 buah per jam. Itu namanya frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya mobil yang melintas. Nah, frekuensi juga bisa dikaitkan dengan gelombang. Banyaknya gelombang yang melintas itu frekuensi. Banyaknya getaran kasih yang terjadi pada diri kita setiap satu satuan waktu itu disebut dengan frekuensi. Nah, satuannya disebutnya Hz. Jadi Hz itu adalah bisa banyaknya yang melewati per detik, bisa per menit, bisa per jam. Itu namanya Hz. Jadi kalau frekuensi cinta kasih ini kurang dari 200 Hz, artinya apa? Kita lihat orang biasa, lihat orang susah biasa, lihat orang sedih biasa. Jadi energi kasihnya tidak keluar, tidak melintas. Dalam 1 jam, kalau orang yang penuh cinta kasih, lintasan cinta kasihnya banyak. Jadi kalau frekuensi 700 Hz, itu artinya dalam 1 detik saja, dia bisa mengeluarkan cinta kasih 700 kali dari dalam dirinya. Nah, yang 1000 Hz, berarti dia sudah mengeluarkan energi cinta kasih 1000 kali per detik. Dalam 1 detik saja, dia bisa mengeluarkan ya gelombang energi kasihnya itu 1000. Nah, oleh karena itu menurut Profesor David Hawkins, kalau orang frekuensinya di atas 1000, tidak mungkin katanya sakit. Dan kalau orang frekuensi kasihnya kurang dari 200, rentan terhadap sakit. Mohon maaf ya, semua penyakit itu ternyata karena di dalam diri kita kurang energi cinta kasih. Dari mana itu terjadi? Karena kita memiliki jiwa yang memiliki keterbatasan kesadaran. Jadi kalau kita merujuk pada Quran surat An-Najm, Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, id yagsha sidrati ma yagsha." Ayat itu mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya di Quran, di semua kitab suci, ada cara yang luar biasa yang diajarkan para nabi, para rasul untuk mengevolusikan jiwa agar dia bisa memiliki akses pada ruhnya, sehingga energi cinta kasih dari ruhnya mengalir. Ketika itu mengalir, harusnya manusia itu tidak sakit. Pegal-pegal, sakit kepala, apalagi sakit-sakit yang kronis, ya, seperti kanker dan lain-lain, itu menurut para ahli, ya, kedokteran yang sudah
melalui pengobatan holistik, mereka sudah mengatakan bahwa itu semua sebetulnya adalah dari pikiran. Pikiran yang mana? Pikiran yang memiliki keterbatasan kesadaran. Dan itu kemudian akan memenjarakan sang jiwa dalam keterbatasan itu. Makanya ketika kita dalam keterbatasan, tidak punya ruang kosong, apa yang terjadi? Kita akan berbenturan terus-menerus. Coba Bapak Ibu, punya rumah ukuran 4x4. Kamar di situ, dapur di situ, kamar mandi di situ, tidur di situ. Betapa sumpeknya. Kenapa? Karena kan kurang ruang kosong. Ruang kosongnya kurang. Tapi bayangkan ya, orang yang punya rumah luas, ukuran kamar pribadinya saja itu misalkan 20 x 20 meter. Itu baru kamar pribadinya saja. Kenapa dia merasa senang di situ? Karena ruang kosongnya banyak. Jadi sebetulnya kita itu perlu ruang kosong yang lebih banyak. Dan kekosongan itu sendiri adalah Tuhan. Berarti kita perlu Tuhan. Makanya siapa saja yang menghadirkan Tuhan yang tanpa batas, maka dia akan memiliki keterbatasan ruang. Baik ruang pikirannya maupun ruang jiwanya. Sehingga sang jiwa akan mudah melakukan proses evolusi jiwa. Baik, dalam ruang kosong anak bisa main bola. Dalam ruang kosong, anak bisa main sepeda. Dalam ruang kosong, anak bisa lari-lari dan senang. Ternyata kita lupa, dulu pun waktu kita kecil, kita selalu mencari ruang kosong. Betul nggak? Ayo, kita kan lari ke mana? Lari ke lapang, main bola dengan teman-teman. Bukankah kita secara naluriah, sebetulnya kita pun senang dengan ruang kosong. Jadi kalau di dalam diri kita itu penuh dengan isi, seperti syair lagu tadi, asup kanu esi pinuh lobaku bodoh. Begitu kita masuk ruang yang berisi, kita itu sedang memasuki dimensi kebodohan kita sendiri. Makanya belajar yang paling hebat adalah mengakses intelijensia yang paling tinggi. Itu adalah mengakses ruh. Dari situlah akan muncul allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Aku akan mengajarkan kamu dengan penaku sendiri dan aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Pelajaran dari Allah secara langsung itulah yang disebut dengan pelajaran laduni. Nah, ini yang jarang dicari. Itu sebabnya pelajaran yang semacam ini dalam bahasa kerennya sering disebut dengan intuisi. Apa intuisi? Intuisi adalah persepsi yang melampaui panca indera. Intuisi itu adalah persepsi yang melampaui panca indera. Oleh karena itu tiba-tiba mengerti, tiba-tiba paham. Dan kebenaran yang berdasarkan intuisi yang semacam itu yang disebut dengan kebenaran personal. Itu sebabnya aneh ketika ada orang yang sedang menceritakan kebenaran pribadi, personal, kemudian dihukum oleh orang lain yang merasa diri lebih bisa. Lalu menganggap diri seakan-akan berhak untuk menghukumi orang lain. Inilah kekeliruan. Agama dan spiritual itu pengalaman pribadi. Kebenarannya bersifat pribadi yang disebut dengan kebenaran personal, bukan kebenaran impersonal. Beda dengan sains. Kalau sains kebenarannya impersonal. Diukur di sini, diukur di sana oleh orang yang berbeda. Hasilnya bisa sama. Tapi masalah pengalaman pribadi dan spiritual itu kebenarannya bersifat personal. Akses seseorang pada ruh itu bersifat pribadi. Yang bersifat pribadi tidak mungkin dijustifikasi oleh orang lain yang tidak mengalaminya. Jadi suka banyak yang aneh. Ketika ada orang cerita pengalaman pribadi, lalu tiba-tiba ada orang merasa sebagai polisi spiritual, lalu berhak untuk menyatakan ini sesat, ini tidak sesat. Itu keliru. Makanya Allah mengatakan, hanya aku yang berhak mengatakan siapa yang sesat di jalanku dan siapa yang mendapatkan petunjuk di jalanku. Inilah barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga ya kita terus mampu mengevolusikan jiwa kita menjadi ruh yang utuh kembali, ruh yang memiliki kesadaran tanpa batas. Karena hidup di dalam keterbatasan kesadaran, ternyata kita sudah punya pengalaman sakitnya kayak apa, dan kita harus mengalami pengalaman menyakitkan lewat realitas fisik yang berulang-ulang sampai kita mengerti di balik semua itu.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi